Halo, selamat datang di Tidur dengan Sains. Malam ini kita akan masuk pelan-pelan ke sesuatu yang sangat kecil, sangat biasa, tapi diam-diam selalu ada di sekelilingmu. Debu. Benda yang sering kita usir, kita bersihkan, lalu kita lupakan. Padahal, debu itu unik sekali. Ia selalu kembali, bahkan di tempat yang hampir tidak pernah disentuh, di meja yang baru saja dilap, di sudut yang diam. Dan saat cahaya datang dari arah yang tepat, debu tiba-tiba terlihat, melayang pelan, seperti galaksi kecil, yang dari tadi sebenarnya sudah ada, yang mungkin belum banyak disadari. Debu itu bukan cuma kotoran. Ia adalah campuran dari banyak hal. Sedikit tanah dari luar, serpihan kain, rambut, kulit mati, serbuk sari, bahkan jejak benda yang pernah kita sentuh. Seolah-olah setiap butir debu menyimpan potongan kecil dari kehidupan. Dan tubuhmu diam-diam ikut menciptakannya. Kulit manusia terus memperbarui dirinya, sangat pelan, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa sebagian kecil dari diri kita ikut menjadi bagian dari udara di rumah. Jadi, rumah tidak pernah benar-benar kosong. Ia selalu menyimpan bekas kehadiran. Dan menariknya, sebagian besar debu di rumah justru datang dari luar. Masuk lewat angin, pintu, pakaian, atau benda yang kita bawa. Seolah-olah dunia luar perlahan ikut masuk dan menetap dalam bentuk yang sangat kecil. Menari di dalam cahaya, itu bukan sesuatu yang baru muncul. Itu sesuatu yang dari tadi sudah ada, hanya saja baru terlihat, dan ukurannya sangat kecil. Banyak partikel debu jauh lebih kecil dari lebar rambut manusia. Begitu kecil, sampai tubuhmu harus bekerja diam-diam untuk menyaringnya. Hidung, saluran napas, semuanya bergerak tanpa suara, menjaga tubuh tetap seimbang. Tapi rahasia debu tidak berhenti di rumah, karena ada debu yang melakukan perjalanan sangat jauh. Dari gurun Sahara, debu bisa terangkat oleh angin, lalu terbang menyeberangi samudra, dan akhirnya jatuh di hutan Amazon. Dan di sana, debu itu bukan gangguan, tapi bantuan, karena ia membawa mineral penting seperti fosfor yang membantu tanah tetap subur. Jadi, secara diam-diam, gurun yang kering membantu hutan yang penuh kehidupan, tanpa suara, tanpa terlihat. Dan bahkan, partikel kecil seperti debu bisa membantu proses hujan. Uap air di udara butuh sesuatu untuk menempel, untuk mulai membentuk tetesan. Dan kadang, debu menjadi awalnya. Hal kecil yang membantu langit menurunkan hujan. Mungkin yang paling tenang untuk dibayangkan. Sebagian debu tidak berasal dari bumi. Setiap tahun, planet ini menerima debu dari luar angkasa. Partikel kecil dari perjalanan yang sangat jauh jatuh perlahan tanpa suara, tanpa kita sadari. Jadi debu yang terlihat sepele sebenarnya punya hubungan yang sangat luas antara rumah dan dunia luar, antara gurun dan hutan, bahkan antara bumi dan langit. Dan malam ini, kalau suatu saat kamu melihat debu lagi melayang di dalam cahaya, mungkin kamu akan melihatnya sedikit berbeda. Bukan sekedar kotoran, tapi serpihan kecil dari perjalanan panjang.